Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah muqallibul qulub wa 'allamal ghuyub wa qabilut taubatu mimman yatub syadidul 'iqab indal qiswatil qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami yang akan menyampaikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan jauhi sifat bakhil. Amarahum bil bukhli fabakhilu wa amarahum bil qati'ah faqata'u wa amarahum bil fujuri fafajaru. Rawahul Imam Ahmad. Yang artinya, hati-hatilah kamu terhadap sifat bakhil, karena bakhil telah merusak orang-orang sebelum kalian. Mereka memutuskan silaturahmi, berbuat bakhil dan berbuat maksiat. Semuanya disebabkan oleh penyakit bakhil ini. Hadis riwayat Imam Ahmad. Isi kandungan hadis: 1. Larangan untuk berbuat bakhil karena hal itu merupakan perbuatan tercela dan sangat tidak dianjurkan dalam Islam. Harta hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita dianjurkan untuk saling berbagi dan belas kasihan terhadap sesama manusia. Karena perbuatan bakhil atau kikir dapat memutuskan silaturahim. 2. Bakhil atau kikir adalah sifat tercela yang ditimbulkan dari rasa egoisme yang keterlaluan. Orang yang karakternya demikian mempunyai hati yang keras, tidak mempunyai rasa belas kasihan dan tidak berkemanusiaan. Seseorang yang memiliki sifat bakhil ini tentulah dia sangat merugikan orang yang dekat dengannya. Untuk itu kita harus menjauhinya dari perbuatan tercela ini. 3. Sudah cukup jelas bahwa perbuatan bakhil atau kikir sangatlah tercela, dan barang siapa yang memiliki sifat ini maka dia dibenci oleh orang-orang ketika di dunia dan kelak di akhirat akan dimasukkan ke neraka jahanam. Rasulullah SAW bersabda, orang yang bakhil jauh dari Allah, jauh dari surga, dan jauh dari manusia. 4. Sifat bakhil atau kikir muncul diakibatkan kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Tidak adanya keyakinan tentang kemuliaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepantasnya bagi hamba-hamba yang taat kepada Allah dan Rasulnya untuk menjauhi sifat yang tercela ini, agar tidak menyesal di kemudian hari. 5. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, jadilah orang yang dermawan, tetapi jangan jadi pemboros. Jadilah orang yang hidup hemat, tetapi jangan jadi kikir. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema hadis. 1. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya. Pada hari kiamat, milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Imran surah yang ketiga ayat 180. 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya mereka tidak berlebihan, dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Quran surah Al-Furqan surah yang ke-25 ayat 67. 3. Ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dengan dengarlah serta taatlah dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surah At-Taghabun
surat yang ke-64 ayat 16. Sebelum saya tutup, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus Pompes, Bapak Ibu jemaah salat subuh Masjid Zuratul Abrar dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi rezeki yang luas berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata ayun, keturunan soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.